Kondisi pasar pada tahun ini diprediksi akan membaik, tapi masih ada banyak ancaman yang bisa membuat pasar melemah. Pasar diperkirakan akan tetap volatil. Apa yang bisa kita lakukan sebagai investor? Berikut ini analisis IHSG dari Vivian Secakusuma, Presiden Direktur BNP Paribas Investment Partners. Beberapa hal yang kita lihat di tahun lalu itu sudah ada perbaikan tahun ini. Jadi mungkin tahun lalu itu memang angka-angkanya belum sebaik yang kita harapkan. Tapi tahun ini kita lihat sudah ada pergerakan yang lebih baik, koordinasi lebih baik gitu ya. Dan juga sudah mulai kelihatan translate ke real sektor gitu. Jadi kalau kita bicara mungkin proyek infrastruktur ya. Proyek infrastruktur kita lihat ada perkembangan yang cukup baik ke arah sana. Realisasinya, government spending juga gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari segi APBN. Dan kalau kita lihat perbandingannya dengan negara-negara lain, Indonesia itu mempunyai kekuatan domestic consumption yang tidak dipunyai oleh negara lain gitu. Jadi pada saat tahun lalu kita lihat inflasinya cukup rendah, ya kan? Dan tahun ini terus. Nah itu buat negara-negara lain ya, atau buat investor di luar negeri melihat Indonesia, wah ini sekarang sudah mulai kelihatan pergerakan ke arah yang lebih positif. Makanya kalau kita lihat inflow dari investor asing juga beberapa minggu belakangan lumayan baik. Pasar Indonesia sendiri sebetulnya kita cukup positif ya. Sekarang tinggal seberapa cepat nih bisa naiknya gitu. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa ini pasti akan naik kencang gitu ya, karena pasar Indonesia itu juga dipengaruhi oleh pasar global gitu. Kayak misalnya tahun lalu ya kan banyak dipengaruhi oleh kapan Fed naikin suku bunga. Jadi sebetulnya banyak eksternal faktor. Nanti juga kita bicara mengenai devaluasi yuan, gitu, potensi devaluasi yuan. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat berinvestasi walaupun di Indonesia. Kalau saya mungkin saya bicara ya memang masing-masing orang berbeda ya. Investasi di pasar yang volatile. Ya kan. Kalau kita bicara investasi di pasar yang bergerak satu arah, mungkin lebih mudah, gitu kan. Kalau volatile itu seperti apa? Ya, memang kedengarannya akan klasik ya. Tapi investasi yang cocok untuk pada saat volatile itu adalah investasi yang bertahap. Jadi kalau misalnya saya itu dibiasakan bahwa setiap bulan dari gaji saya dipotong untuk masuk ke investasi. Jadi setiap akhir bulan mau saham lagi naik atau obligasi lagi naik atau lagi turun atau apa, itu akan keluar otomatis terpotong